Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar cendekia muda? Kembali lagi dengan saya, Husain. Kita masih akan membahas materi-materi mengenai fisika. Eh, Materi kali ini adalah mengenai gerak lurus. Ya. Jadi, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai besaran, satuan, dan juga pengukuran, dan juga angka penting. Kita akan masuk ke materi kedua. Ya. Kita akan sudah mulai masuk ke materi-materi mengenai kinematika dan dinamika gerak. Ya. Materi yang pertama mengenai dinamika gerak, kita akan membahas mengenai prinsip dasar daripada gerak lurus. Mari kita bahas. Baik, di dalam materi kinematika dan dinamika gerak, fokus utamanya adalah gerak lurus. Ya, nanti akan ada gerak lurus beraturan atau biasa disingkat GLB, ada juga gerak lurus berubah beraturan. Kita akan mulai dari awal. Konsep yang paling dasar ya dari materi kinematika dan dinamika gerak itu adalah mengenai perpindahan dan juga jarak ya. Jadi teman-teman di sini harus bisa membedakan antara displacement yaitu perpindahan dan juga jarak ya. Di mana arti dari displacement atau perpindahan adalah perbedaan jarak antara titik awal dengan titik akhir sebuah benda yang bergerak. Kemudian, jika distance atau jarak, itu adalah total jarak yang ditempuh sebuah benda, ya, dari titik asal ke titik akhirnya. Nah, kita bisa gambarkan seperti ini. Jika teman-teman punya sebuah contoh di sini ya, ada sebuah titik A, kemudian menuju titik B, bergerak menuju titik, ada sebuah benda bergerak melalui dari titik A menuju titik B, kemudian menuju titik C, lalu ke D. Ya. Nah, maka yang dimaksud dengan displacement atau perpindahan itu adalah jarak titik awal dengan titik akhir. Nah, maka dari kasus ini, titik awal adalah A, titik akhir adalah D, sehingga displacement-nya adalah sejauh, kita bisa tarik langsung garis lurus ya dari A ke D, yaitu sejauh 20 km. Nah, sedangkan jarak atau distance itu adalah total jarak yang ditempuh objek tersebut selama perjalanan. Nah, jadi jarak yang dihitung dari A ke B, ke C, dan juga ke D. Nah, dalam kasus ini adalah 5 ditambah 20 ditambah 5, sehingga distansinya adalah 30. Nah, itu hal pertama yang harus teman-teman pahami, ya, perbedaan antara jarak dan juga perpindahan. Nah, kemudian sebuah benda bisa di sebuah posisi benda bisa kita posisikan ya dalam dua dimensi, yaitu dengan dimensi X dan juga Y, ya, dengan sudut dan juga jarak. Ya. Itu salah satu cara untuk mendefinisikan posisi sebuah benda. Nah, kita akan langsung melihat beberapa hal-hal yang berkaitan dengan jarak dan juga perpindahan. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan perpindahan atau displacement dan juga jarak atau distance, yang pertama adalah kelajuan ya, atau speed. Kemudian ada kecepatan atau velocity. Ya. Nah, teman-teman harus bisa membedakan antara kelajuan dan juga kecepatan. Nah, apa perbedaan antara keduanya? Nah, kita bisa dilihat langsung ya bahwa rumus dari sebuah speed atau kelajuan adalah distance dibagi dengan time atau jarak dibagi dengan waktu ya. Jarak dibagi dengan waktu. Nah, sedangkan untuk displacement rumusnya adalah perpindahan dibagi dengan waktu ya. Jadi kalau kelajuan itu adalah speed ya, maka velocity adalah kecepatan. Nah, yang sering teman-teman lihat itu adalah kelajuan atau speed atau kelajuan atau speed ya. Misalkan contoh teman-teman lagi mengendarai sepeda motor ya, atau mobil. Nah, maka yang tertampil dalam speedometer ya, maka namanya speedometer ya, bukan velocitometer. Nah, itu adalah kelajuan ya, bukan kecepatan. Sehingga istilah yang benar adalah kelajuan kendaraan ya. Ketika teman-teman lihat nilai yang ada tertampil di
di kelajuan di speedometernya. Nah, itu yang pertama mengenai speed atau kelajuan dan juga velocity atau kecepatan. Nah, kemudian velocity dan juga kelajuan itu keduanya dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah instantaneous atau sesaat, yang kedua adalah average atau rata-rata, dan yang ketiga adalah maaf, ada dua ya, instantaneous dan juga rata-rata atau average. Nah, kita bisa melihat definisinya di sini. Kecepatan yang dimaksud dengan kecepatan ya, dimaksud dengan instantaneous dan juga average, itu kita akan menggunakan istilah beberapa rumus ya. Contoh, kita akan langsung lihat mengenai nah ini ya yang saya bicarakan tadi, ketika teman-teman lihat sebuah nilai ya, itu adalah nilai dari kecepatan atau kelajuan ya, yaitu yang instantaneous ya. Jadi yang benar adalah kelajuan kalau teman-teman lihat di sini, karena yang didapat adalah jarak tempuh ya. Kalau kita naik sepeda motor itu kan semua jarak dihitung ya, dari awal sampai dengan akhir. Nah, apa yang dimaksud dengan instantaneous ya? Instantaneous adalah kelajuan atau kecepatan rata-rata. Nah, definisinya itu bisa didefinisikan dengan rumus limit ya. Jadi kalau teman-teman dulu pernah belajar matematika ya, kecepatan saat adalah kecepatan yang tertampil ya, atau yang didapatkan suatu sesaat itu ya. Jadi seketika itu, saat waktu itu juga, sehingga kita bisa katakan bahwa sebuah perbandingan dari delta jarak ya dibagi waktu, di mana waktunya sangat sedikit ya, atau t-nya mendekati 0. Nah, ini yang dimaksud dengan kecepatan sesaat. Nah, kondisi realnya bagaimana? Ketika teman-teman naik kendaraan, kemudian teman-teman melihat nilai kelajuan atau kecepatan yang ada di kendaraan tersebut. Itu adalah kecepatan atau kelajuan sesaat. Nah, yang kedua adalah rata-rata. Ya. Bagaimana dengan nilai rata-rata? Nah, kalau rata-rata itu dihitung dari semua poin, ya, dari semua poin dari awal sampai dengan akhir. Contoh seperti ini, average velocity itu adalah delta R ya, atau R2 dikurangi R1 dibagi dengan delta T. Ya, jadi semua jarak yang dihitung dari awal sampai dengan akhir itu disebut sebagai kecepatan atau kelajuan rata-rata. Kemudian yang penting lagi dalam materi fisika, khususnya kinematika dan dinamika gerak, karena ini kita masih berbicara mengenai gerak lurus beraturan, ya maka rumusnya hanya sederhana. Ya. Apa yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan? Kita akan mendefinisikan dulu arti daripada gerak itu sendiri. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan gerak? Ya, gerak adalah suatu perubahan tempat ya, dari suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda ya, dari titik satu ke titik yang lain, itu adalah sebuah gerak. Nah, apa gerak ada berapa? Ada 3 ya. Gerak semu yang pertama, yang kedua adalah gerak ganda, dan yang ketiga adalah gerak lurus. Nah, gerak semu pasti teman-teman sudah pernah berpengalaman ya, pernah merasakan semua. Gerak semu adalah gerak ketika seolah-olah benda lain bergerak padahal kita yang bergerak. Contohnya ketika teman-teman mengendarai kendaraan ya, maju ke depan seolah-olah pohon atau benda-benda yang ada di jalan raya bergerak ke belakang. Kemudian gerak rotasi matahari ya, gerakan rotasi bumi dan sebagainya. Itu adalah gerak semu. Nah, kemudian gerak ganda. Apa yang dimaksud dengan gerak ganda? Gerak ganda adalah gerakan yang bisa ditimbulkan oleh suatu benda ya, karena benda itu berada di tempat lain sehingga akan ada kombinasi atau hubungan satu benda dengan benda lain. Contohnya ketika ada seorang anak berada di atas rel kereta api, kemudian dia melemparkan sesuatu dari atas itu, misalkan melemparkan batu, maka akan ada berbagai macam gerak ya. Di sini kasusnya ada 3, yaitu gerak batu terhadap anak, kemudian gerak batu terhadap kereta, dan juga gerak batu terhadap tanah atau bumi. Nah, itu contoh gerak ganda. Kemudian
yang topik kita hari ini adalah gerak lurus. Apa yang dimaksud dengan gerak lurus? Sesuai dengan namanya, gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lurus ya. Apa arti lurus? Lurus artinya adalah dengan kecepatan yang sama, jadi tidak berubah. Misalkan teman-teman berjalan kaki dari kampus ke rumah ya dengan kecepatan rata-rata, misalkan jalan kaki 5 misalkan atau 2 meter per second misalkan. Ya. Itu salah satu contoh gerak lurus. Jadi tidak ada perubahan kecepatan. Nah, rumus-rumus yang akan kita bahas ya di dalam gerak lurus beraturan, ini adalah rumus yang sangat sederhana, yang sangat simpel ya. S sama dengan V dikali T. S di mana S adalah jarak tempuh, kemudian V adalah kecepatan, T adalah waktu. Ya. Kemudian secara rumus umumnya, kalau kita berbicara mengenai gerak lurus itu ada dua, gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan, rumus itu akan muncul dari rumus yang umum ya. Yang umum adalah rumus seperti ini ya. Jadi ada tiga buah rumus kalau di dalam gerak lurus ya, yaitu adalah X yang pertama adalah X akhir sama dengan X awal plus VT, yaitu jarak akhir sama dengan jarak awal plus kecepatan kali waktu ya. Karena di sini gerak lurus, maka langsung gerak lurus beraturan, maka langsung X sama dengan V dikali T untuk gerak lurus beraturan. Nah, kalau untuk GLBB, yang insya Allah nanti akan materi selanjutnya, itu akan ada nilai percepatan ya. Teman-teman sudah tahu pasti ya apa itu percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan setiap waktu ya. Jadi R dibagi T menjadi V, V dibagi T menjadi A. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan nanti akan mengaplikasikan rumus yang lebih banyak ya. Seperti ini ya. X akhir sama dengan X awal ditambah V awal T plus setengah A T kuadrat. Kemudian V akhir sama dengan V awal plus alfa kali T. Nah, kurang lebih itu mengenai materi dasar mengenai gerak lurus ya. Karena kita di sini hanya membahas GLB, maka rumus yang lazim digunakan adalah V dikali T. Nah, kemudian untuk beberapa hal yang paling penting di dalam materi gerak lurus beraturan ini adalah definisi-definisi dari yang awal tadi ya, definisi mengenai perbedaan antara perpindahan atau displacement dan juga distance atau jarak. Teman-teman harus bisa membedakannya. Kalau jarak itu adalah total ya. Kalau jarak itu adalah total dari misalnya kita pergi dari Jogja ke Jakarta yang kita melewati jalan yang berkelok-kelok itu adalah jarak. Ya. Kemudian atau distance. Sedangkan displacement adalah perpindahan. Jadi kita tarik lurus antara titik awal ke titik akhir. Kemudian kita garis lurus itu adalah perpindahan atau jarak. Nah, velocity atau kecepatan adalah displacement atau perpindahan dibagi dengan waktu. Sedangkan kelajuan atau speed adalah jarak atau distance dibagi waktu. Waktu itu perbedaannya. Kemudian yang kedua yang harus teman-teman pahami tadi adalah V, kecepatan sama dengan jarak dibagi perpindahan dibagi waktu. Kemudian kecepatan yang dibagi dengan waktu akan menjadi akselerasi. Nah, untuk kasus ini, gerak lurus beraturan, kita tidak memiliki nilai percepatan atau A-nya sama dengan 0. Ya, contoh kasusnya adalah untuk gerak lurus beraturan untuk materi ini adalah sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Ya. Tidak ada nilai percepatan. Contohnya bergerak dengan kecepatan 60, terus tidak pernah naik. Ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Jadi benda yang bergerak lurus berubah secara beraturan berdasarkan kecepatan. Nah, mungkin itu untuk penjelasan video gerak lurus beraturan. Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya mengenai GLBB. B-nya ditambah 1 ya, gerak lurus berubah beraturan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.